Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fakri Kardawi. Kali ini saya akan memaparkan tentang pengaplikasian aljabar vektor dalam dermatoglyphic. Pertama-tama kita harus mengetahui dulu apa itu vektor. Vektor merupakan besaran yang memiliki arah. Vektor dilambangkan dengan huruf kecil V yang dicetak dengan tebal. Notasi V pada suatu ruangan R berderajat N adalah seperti ini. V sama dengan dalam kurung V1, V2, V3 sampai dengan Vn, atau seperti ini. Kemudian penggambaran umum vektor. Secara geometris, vektor dapat dinyatakan sebagai garis berarah pada suatu ruang, di mana ekor pada garis berpanah ini merupakan titik awal vektor dan ujung panah pada garis adalah titik akhir vektor. Dan untuk alfa itu merupakan sudut yang dibentuk antara vektor dan garis sumbu. Karena vektor merupakan besaran, maka vektor memiliki besar atau magnitude atau panjang. Magnitude vektor disebut norma. Notasi norma suatu vektor adalah V seperti ini. Norma vektor di ruang berderajat N adalah dapat dihitung dengan persamaan sebagai berikut, di mana norma V sama dengan akar V1 tambah V2 sampai dengan tambah Vn. Lanjut, pada gambar ini merupakan contoh vektor pada ruang Rn dengan N sama dengan 2. Pada gambar ini kita bisa ketahui di mana V1 adalah komponen vektor V pada sumbu mendatar dan V2 ini adalah komponen vektor V pada sumbu tegak. Untuk mencari kemiringan vektor V pada sumbu mendatar alfa dan pada sumbu tegak beta, maka kita dapat memanfaatkan rumus kosinus. Itu seperti ini, di mana cos alfa sama dengan V1 per norma V dan cos beta sama dengan V2 per norma V. Lanjut, operasi yang berlaku pada vektor. Dalam vektor ada 4 operasi yang berlaku, yaitu penjumlahan vektor, pengurangan vektor, perkalian vektor dengan skalar, dan perkalian vektor dengan vektor. Dermatoglyphic. Dermatoglyphic merupakan suatu ilmu yang mempelajari sidik jari, tangan, dan kaki, dan sidik telapak tangan dan kaki manusia. Sidik jari dan telapak tangan dan kaki tiap manusia pada dasarnya unik dan berbeda. Namun, pada suatu penelitian dinyatakan bahwa dalam satu keluarga atau antar saudara kandung, sidik jari mereka serupa tapi tak sama. Oleh karena itu, pembentukan sidik jari juga dipengaruhi oleh DNA. Pola pada sidik jari manusia. Pola sidik jari manusia dibentuk dari 3 hal, yakni garis ridge dan bagian di antara 2 garis valley, serta minutia, yakni titik di mana ridge putus atau bercabang. Kemudian itu tipe utama sidik jari pada manusia. Pola sidik jari manusia dibagi menjadi 3 tipe utama, yakni pola whorl, pola arch, dan pola lobe. Pola lobe sendiri itu dibagi menjadi 2, yakni pola lobe radial dan pola lobe ulnar. Oke, kita ke pembahasan.
yaitu pemindaian sidik jari dan identifikasi pola sidik jari dengan vektor. Seiring dengan berkembangnya zaman, analisis dermatografik semakin berkembang juga. Manusia tidak lagi mengamati sidik jari secara manual dengan mata, tetapi dengan teknologi digital. Sidik jari manusia dipindai dengan alat pemindai sidik jari. Ya, seperti gambarnya itu seperti ini. Tentunya alat ini selain dapat digunakan untuk analisis dermatografik, juga dapat digunakan untuk identifikasi pelaku kejahatan dan pencantuman sidik jari pada kartu identitas. Pada proses pemindaian ini, vektor berperan dalam beberapa hal penting, yaitu vektor digunakan untuk menyatakan bahwa suatu sidik jari memiliki pola yang cocok pada pola yang terdapat pada bank data. Pertama-tama, vektor digunakan untuk menandai minutiae. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, minutiae adalah percabangan atau tempat pemutusan bukit sidik jari atau ridges. Minutiae merupakan dasar pengenalan pola sidik jari dalam proses pemindaian. Contoh, diberikan sebuah sidik jari pada satu jari dengan jumlah minutiae n. Sebuah minutiae dinyatakan oleh sebuah vektor minutiae m pada ruang berdimensi 2 dengan notasi vektor m sama dengan dalam kurung xy. Theta adalah sudut yang dibentuk antara vektor dengan sumbu mendatar. Jadi notasi suatu vektor minutiae m ke i adalah mi sama dengan dalam kurung xi, yi dengan arah theta i. Setelah terkumpul semua informasi mengenai vektor minutiae pada satu sidik jari, vektor tersebut dimasukkan ke dalam suatu himpunan vektor T. Himpunan T pada suatu sidik jari dengan banyaknya minutiae n adalah T sama dengan dalam kurung M1, M2, M3 sampai dengan Mn. Himpunan T suatu sidik jari tersebut kemudian dicocokkan dengan pola yang ada pada bank data. Diketahui suatu pola sidik jari pada bank data adalah himpunan U sama dengan K1, K2, K3 sampai dengan Kn. Dengan K adalah minutiae. Notasi K adalah K sama dengan X dalam kurung XJ, YJ dan memiliki arah alfa. Pola dikatakan cocok jika memenuhi dua syarat berikut, yaitu setiap minutiae sidik jari M yang dipetakan pada sebuah minutiae K pada bank data memiliki perbedaan jarak yang lebih kecil atau sama dengan batas toleransi. Yang kedua yaitu setiap minutiae sidik jari M yang dipetakan pada sebuah minutiae K pada bank data memiliki perbedaan arah yang lebih kecil atau sama dengan batas toleransi. Perlu diingat bahwa adanya perbedaan karena sidik jari manusia itu unik dan berbeda. Namun perlu diingat juga adanya kemiripan pola membuat syarat atau toleransi perlu dipenuhi. Perbedaan jarak antara vektor minutiae M dan K harus lebih kecil atau sama dengan batas toleransi. Cara menghitung perbedaan jarak yang dibentuk pada vektor minutiae adalah dengan menggunakan persamaan pada vektor S sama dengan minutiae M kurang minutiae K, atau bisa dituliskan seperti ini. Perbedaan jarak yang dipenuhi adalah lebih kecil atau sama dengan batas toleransi. Batas toleransi adalah 1% norma terkecil dari vektor minutiae M atau K. Selain itu, selisih sudut yang dibentuk oleh theta dan alfa
tidak boleh lebih besar dari sudut toleransi. Dalam hal ini, sudut toleransi harus sangat kecil, yakni 1 derajat. Jika kedua syarat tersebut dipenuhi, maka sidik jari tersebut akan langsung diklarifikasikan berdasarkan tipe pola sidik jari yang terdapat pada bank data. Perangkat lunak memproses dan mengeluarkan keluaran informasi kepribadian dan bakat yang dimiliki pemilik sidik jari. Harus diingat bahwasanya proses pemindaian hanya dilakukan per 1 jari dan perbandingan media juga dilakukan per 1 jari. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.